Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrim matlil ghani bihaqqin talabahu sahibuh. Di sini bab menerangkan menunda-nundanya orang kaya dengan satu hak yang menuntut hak itu orang yang punya hak, seperti hutang. Qala berfirman Allah Ta'ala, Inna Allah sungguhnya Allah ya'murukum memerintah kalian antu addu, supaya kalian membayarkan al-amanati amanah-amanah ila ahliha kepada yang punya amanah. Maksudnya ini juga termasuk hutang maksudnya. Karena hakikatnya itu barang itu adalah punya orang lain. Kalau sudah diminta maka hendaknya dikembalikan kalau sudah waktunya datang, kalau ajalnya sudah datang. Kalau ajal atau temponya itu belum datang, maka itu ya permintaan itu tidak mesti dikembalikan langsung. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala, fa in amina bila mana dipercaya ba'dukum sebagian kalian ba'don. Fa in amina bila mana mempercayakan ba'dukum sebagian kalian ba'don sebagian yang lain. Wal yu'addi maka hendaknya membayarkan alladzi tumina, orang yang dipercaya amanatahu amanahnya. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, matlul ghani menunda-nundanya orang yang kaya punya duit dari membayarkan hutangnya, zulmun adalah kezaliman. Kayaknya dia ini telah menjadikan orang itu jadi susah, adalah kezaliman. Padahal dia bisa membayar tapi enggak mau membayar. Bisa membayar, bisa mengembalikan, padahal itu amanah, itu harta itu punya orang lain. Dipinjamkan kamu, dihutangkan kepada kamu, kemudian ketika mau diambil, padahal sudah waktunya ngambil, kamu enggak mau mengembalikan. Ini namanya padahal kamu punya duit. Ini namanya zalim, dan zalim itu adalah haram. Wa idza udbi'a bila mana diligerkan, bila dialihkan ahadukum salah satu kalian ala maliin kepada orang yang kaya, orang yang punya duit, falyadba atau falyadtabi, maka hendaknya ikut beralih, muttafaqun alaih. Nanti kadang-kadang orang itu punya hutang, kemudian dia diminta, dia itu punya hutang sama piutangnya, orang yang menghutangi itu diminta, kemudian ini kamu minta sama anu saja, si fulan, dia lagi punya duit, dia juga dulu punya hutang sama saya, minta. Maka hendaknya dia juga beralih kepada, minta kepada orang yang lebih, yang punya duit tadi. Muttafaqun alaih. Mana udbi'a, mananya udbi'a, ukhila, yaitu dilegerkan atau dialihkan kepada orang lain. Jadi namanya orang Islam itu tidak mengzalimi satu sama lain. Hutang itu apa tuh hutang? Menghutangi itu maksudnya itu membantu saudara orang Islam, saudara Islam. Itu. Sedangkan orang itu kalau sudah dibantu, itu kemudian dia itu sudah dalam kondisi sudah dibantu, sudah mampu berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri. Kemudian dia ini sudah bisa mengembalikan bantuan itu kepada yang hutang sedekah. Ini hutang bukan sedekah. Nah, ini maka harus mengembalikan. Tetapi kalau dia awalnya hutang, kemudian dibantu, setelah dikasih hutangan, sudah jadi berdiri sendiri, sudah punya duit, mau ditarik, enggak mau, enggak boleh. Nah, yang seperti namanya zalim. Ini namanya air susu dibalas air toba, itu ya seperti itu. Nah, itu sudah dikasih kebaikan, tapi malah gantinya malah ngerebut sekalian. Dikasih hati, ngerogoh rempelo. Cara wong Jawa. Wallahu a'lam. Bab karahiyati audatil insan, di sini bab makruhnya mengembalikannya manusia, minta kembalinya manusia
Tidak jadi maksudnya. Fi hibatin di dalam satu pemberian, lam yusallimha yang belum dia serahkan pemberian itu. Iki loh, tak wae duit. Enggak jadi makruh seperti itu. Tapi kalau sudah tidak dipegang, sudah dipegang sama orang yang dibeli, sudah menjadi milik orang yang diberi, sudah menjadi miliknya, tidak bisa diminta lagi kecuali anaknya atau cucunya, sisa furuknya lah. Babu karahiyati adatul insan, di sini bab menerangkan kemungkarahannya minta kembalinya manusia fi hibatin dalam satu pemberian lam yusallimha yang belum dia berikan kepada orang yang ilal mauhubillah, kepada orang yang diberi. Wa fi hibatin, dan juga makruhnya minta kembalinya orang dalam pemberian wahabaha yang dia berikan pemberian itu liwaladihi kepada anaknya wa sallamaha, dan dia telah sallamaha, dan dia telah memberikan hibah itu kepada anaknya, awalam yusallimha, atau dia belum memberikan hibah itu kepada anaknya. Maksudnya ini juga makruh juga, ngasih perkara kepada anak sudah diberikan ataupun belum diberikan, ini juga makruh. Tetapi dalam hal ini pada anak ini sudah diberikan pun juga masih bisa ditarik. Belum diberikan bisa ditarik, sudah diberikan bisa ditarik, tapi makruh. Kalau kepada orang lain, kalau belum diberikan masih bisa ditarik. Tetapi kalau sudah diberikan, sudah dikobet sama orang yang, maka tidak bisa ditarik. Wa karahiyati syira'ihi, dan makruhnya membelinya orang yang memberi. Orang yang seseorang, wa karahiyati syira'ihi, makruhnya membelinya seseorang, syai'an sesuatu, tasaddaqa yang dia bersedekah bi dengan sesuatu itu. Dia beli minalladzi dari orang, tasaddaqa alaihi yang dia bersedekah kepadanya, au akhrajahu, atau dia mengeluarkan barang itu atau harta itu, an zakatin dari zakat, au kafaratun au kafarah, awanahwiha, dan semacamnya zakat dan kafarah, wala kafarah. Jadi orang itu sedekah, setelah sedekah kepada seseorang, kemudian ini tak belinya, berarti sedekah mau dibeli lagi. Biasanya tanah sedekah dari dia itu juga yang nanti ditawar, ya boleh saja, wong aslinya juga dari kamu, murah kan akhirnya. Dapat murah, biasanya orang itu. Biasanya. Tapi kalaupun nggak dapat murah tetap nggak boleh juga. Itu nggak boleh. Itu makruh maksudnya, makruh juga. Atau zakat, itu habis memberi zakat, setelah itu dibeli lagi. Atau kafarah apa saja itu, dan semacamnya itu. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa bisyra'ihi dengan pembeliannya seseorang min sahsin akhar dari orang lain, qading taqala yang sungguh perkara itu atau harta itu telah pindah ilaihi kepada orang lain. Jadi dia sedekah kepada seseorang, kemudian seseorang itu telah memberikan atau memberikan barang itu kepada orang lain, maka orang lain itu maka orang yang sedekah yang awal tadi membeli dari orang lain, tapi bukan langsung dari orang yang dikasih. Nah, itu boleh, kalau itu tidak masalah. Jadi sudah pindah tangan. Kalau belum pindah tangan, maka itu masih makruh. Kalau sudah pindah tangan, itu tidak masalah. Ali bin Abbas, ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, alladzi ya'udu fi hibatihi, orang yang minta kembali di dalam pemberiannya, kal kalbi, seperti anjing, yarji'u yang kembali fi qaihi, di dalam muntahannya, muttafaqun alaih. Jadi orang sedekah atau orang memberi sesuatu kepada orang lain,
Kemudian kok diminta lagi, ini belum diserahkan, tapi sudah belum diserahkan, enggak jadi. Nah, seperti itu adalah seperti seseorang yang seperti anjing yang muntah, setelah muntahnya dimakan lagi. Fi riwayatan dalam surah Yasin masalul ladzi perumpamaan orang yarji'u yang dia minta kembali fi sedekatihi dalam sedekahnya kama tadil qalbi seperti anjing yaqi'u yang muntah summa ya'udu kemudian dia kembali fi qaihi dalam muntahannya fa ya'kuluhu maka dia memakan muntahannya kembali. Fi riwayatan dalam satu riwayat al-ai itu orang yang kembali fi hibatihi di dalam pemberiannya kal-ai itu seperti orang yang kembali fi qaihi di dalam muntahannya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Umar, "Hamaltu aku telah menunggangkan ala farasin atas kuda fi sabilillah dalam jalannya Allah." Fa adha'ahu alladhi kana 'indahu. Fa adha'ahu maka telah menyia-nyiakan alladhi orang kana yang kuda itu 'indahu di sisinya. Fa'aradtu maka aku menginginkan al-ashtariyahu untuk membelinya kembali. Wadanantu dan aku mengira annahu sungguhnya dia yabi'uhu atau menjualnya biruhsin dengan murah. Sa'altu maka aku bertanya dulu an-nabiyya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka baginda Nabi bersabda, la tashtari, jangan kamu beli lagi. Wala ta'ud dan janganlah kamu kembalikan. Kamu minta kembali fi sadaqatika dalam sedekahmu. Wa in a'taqahu walaupun dia orang yang kamu kasih sedekah memberi kamu dari sedekah itu bidirhamin dengan 1 dirham pun. Fa inal 'aida maka sungguhnya orang yang minta kembali fi sedekati dalam sedekahnya kala itu seperti orang yang kembali fi qaihi di dalam muntahannya muttafaqun alaih. Jadi orang-orang zaman dulu itu kalau ada orang yang khurut fi sabilillah itu aku tak biayai, aku yang mengendarai. Itu diberi, itu ada satu Sayyidina Umar pernah memberikan 1 kuda untuk khurut fisabilillah kepada seseorang. Dan setelah selesai untuk dibuat berjuang, dilihat kudanya kok dibiarkan. Biarkan saja kayak enggak nganggur gitu loh. Mau dibeli kembali. Dan dia berkeyakinan kalau aku tak beli nanti kan dapat murah. Tapi oleh Nabi dilarang, jangan. Muttafaqun alaih. Qauluhu perkataan Sayyidina Umar, hamaltu ala farasin fi sabilillah, maknanya adalah tasaddaqtu aku telah bersedekah bihi dengan kuda itu ala ba'dil mujahidin atas sebagiannya orang-orang yang berjihad. Fi sabilillah. Namanya orang sedekah itu karena Allah untuk minta pahala dari Allah. Itu coba kalau kita bayangkan ya. Lah sudah minta pahala dari Allah sama Allah sudah kok enggak jadi. Nah, coba. Masa enggak jadi, saya enggak mau pahala saja enggak jadi. Masa ada begitu. Itu kalau kita bayangkan seperti itu, alangkah jeleknya orang itu yang sedekah atau hibah kok terus diminta kembali walaupun dia ini belum menyerahkannya. Itu kalau sudah menyerahkan kepada orang lain memang tidak bisa diambil, tapi sebelum menyerahkan saja, tetapi niat seseorang, bergerak seseorang untuk sedekah kan sudah ditulis 1 hasanah. Masa enggak jadi hasanahnya tak kembalikan saja sama Gusti Allah gitu. Jadi kalau dilihat dari situ, Masya Allah, alangkah ruginya orang yang sudah pengen memberikan seseorang dan sudah ngomong, kemudian kok enggak jadi. Ini tak kasih duit, ya, sudah dirogoh dari sak. Setelah diberikan, enggak jadi, kelihatannya kamu enggak cocok. Nah ini ya jangan, paham tak? Nah itu makruh seperti itu. Kamu niat saja itu sudah dapat pahala. Masya Allah, masa pahala emoh. Saya ada orang moh pahala. 1 hasanah saja kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sudah cukup bagi seseorang untuk masuk surganya Allah.
Makanya kalau apa-apa itu yang serius, jangan dolanan istilahnya, jangan main-main. Ya sih, main. Jangan main-main. Hari ini mau ikram. Hari Senin, puasa Senin. Sudah beli lauk, nanti tak kasih lauk. Lauknya dikeluarkan. Dilihat. Gak jadi, dimasukkan lagi, mau buat sahur. Nah, enggak jadi. Ini sudah makruh itu begitu itu. Tapi kalau sudah dikasihkan beda lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم مدى سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح مدى سيدنا محمد آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر مدى سيدنا محمد اللهم انصر سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.